Ta'allum ini berarti kita ada upaya yang tekun, ada upaya untuk bersungguh-sungguh dan memiliki kemauan keras untuk senantiasa belajar bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini dengan akhlak yang mulia, yaitu sabar. Maka dipergunakan kata ta'allum. Rasulullah SAW menyebutkan innamas sabru bitasabbur. Sabar akan diperoleh itu dengan tasabbur, yaitu kita terus untuk bisa belajar dan mengaplikasikan sabar tersebut. Tentunya banyak komponen, ya, banyak komponen yang nanti akan menjadi variabel-variabel atau pendukung agar terwujud sabar pada diri kita sekalian. Tentunya sabar ini bukan kata yang asing, apalagi di tengah-tengah kita ada Ustadz Sabar. Jadi tidak asing lagi. Apa pengertian sabar itu? Sabar itu secara bahasa adalah al-habsu, habs, ya, menahan. Menahan apa? Habsun nafsi ala fi'li syai'in aw tarkihi ibtigha'a wajhillah. Habsun nafs, jadi menahan diri kita, menahan gejolak jiwa kita, ala fi'li syai'in, untuk senantiasa melakukan sesuatu, au tarkihi, atau meninggalkan sesuatu tersebut dengan landasan apa? Ibtigha'a wajhillah, yaitu mengharap wajah Allah. Habsun nafs, jadi bagaimana kita mengkondisikan diri kita untuk apa? Untuk senantiasa melakukan sesuatu. Nah, sesuatu di sini apa? Sesuatu di sini adalah ketaatan kepada Allah. Maka kemudian oleh para ulama, sabar itu salah satu poin pembagiannya adalah sabar untuk senantiasa taat kepada Allah. Nah, fi'lu syai'in berarti sabar, yaitu menahan diri kita untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah. Sabar untuk senantiasa menjaga salat kita. Hafizu ala salawati wassalatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Salah satunya adalah menjaga, di situ menggunakan hafizu, tidak lagi ihfaz. Ini memiliki penekanan yang lebih. Ihfaz artinya jaga. Nah, hafizu ini jaga dengan lebih, porsinya ditingkatkan. Jadi bagaimana kita menjaga sholat? Salah satu menjaga sholat adalah as-salatu ala waktiha, yaitu sholat
di awal waktu. Ketika datang waktu sholat, maka kita segera melakukan sholat tersebut. Karena unsur yang membentuk agar amal soleh kita itu sempurna, itu diantaranya adalah al-musara'ah. Al-musara'ah yaitu bersegera, ya, bersegera. Dan unsur yang lain agar amalan kita sempurna yaitu al-akhdhu biquwwah, yaitu melakukan amal soleh itu dengan optimal. Maka kualitas amal yang kita lakukan akan bernilai sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika habsun nafs ala fi'li syai', ketika kita senantiasa menjaga diri kita, menahan diri kita untuk senantiasa melakukan sesuatu yang berupa ketaatan itu, maka ini masuk dalam aspek sabar. Di antaranya adalah kita tadi melakukan sholat, ya. Kemudian autarkihi, atau meninggalkannya. Meninggalkan ini berarti meninggalkan sesuatu. Nah, sesuatu ini adalah meninggalkan maksiat. Meninggalkan maksiat. Jadi bagaimana kita untuk senantiasa meninggalkan atau menjaga diri kita untuk terjauh dari kemaksiatan. Kemaksiatan ini adalah lawan ketaatan, ya, lawan ketaatan. Jadi di luar ketaatan maka itu bisa masuk dalam kategori kemaksiatan, ya. Nah, upaya kita untuk menjauhkan diri kita, meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, maka itu adalah merupakan salah satu dari 3 aspek sabar. Nah, tarkihi atau tarkuhu ini ada dua aspek. Aspek pertama meninggalkan maksiat. Aspek yang kedua adalah meninggalkan sikap atau perbuatan atau perkataan yang bernilai tidak rela dan ridho, ya, atau tidak ridho terhadap takdir Allah, ya. Karena di sini ada unsur tasakhut, ya, merasa benci, marah terhadap ketetapan yang Allah tentukan. Maka tarkihi, ya, ini ada 2 aspek. Apa tadi, Pak? Yang pertama adalah meninggalkan maksiat, yang kedua meninggalkan segala bentuk, baik itu berupa sikap, perkataan atau perbuatan yang bernilai tidak ridho terhadap ketetapan Allah. Ini corona ini ketetapan Allah bukan? Ketetapan Allah, ya. Maka nanti dalam bersabar itu ada 2 macam, ya, yang kita rasa secara langsung ada 2 macam. Ada sabar yang sifatnya badani bisa ya fisik, ya. Ada yang sifatnya nafsi, yaitu jiwa yang merasakan. Nah, dari 2 aspek ini nanti terbagi 2 juga. Ada yang iktirari, ada yang ikhtiyari. Kalau yang iktirari itu mau nggak mau akan merasakan hal itu. Kalau yang ikhtiyari ini boleh milih di sini. Nah, termasuk corona ini
ketetapan Allah SWT ini yang merupakan bentuk kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang begitu kecilnya. Kasat mata kita itu tidak bisa menembus kecuali dengan alat tertentu. Ini sudah menggemparkan dunia dengan makhluk yang sangat kecil. Dan ini mengingatkan kita betapa sombongnya Namrud. Namrud itu cerdas, Pak. Namrud ini cerdas. Dia nikah dengan ibu kandungnya sendiri. Karena ibu kandungnya, setelah Namrud dewasa, ibu kandungnya yang namanya Ratu, ya, masih terlihat cantik dan muda. Kemudian masing-masing saling menyukai. Menikahlah Namrud, dan Namrud ini terkenal mata keranjang. Ya, istri orang pokoknya dia suka dia ambil. Termasuk nanti istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ibunda Sarah itu pun diambil. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan ibunda Sarah dari kekejaman Namrud. Namrud pingsan. Ya, ketika ingin berbuat jahat pingsan. Bangun lagi pingsan lagi, bangun lagi pingsan lagi. Setelah sekian kalinya kemudian baru sadar, oh ini wanita bukan sembarang wanita. Ini adalah wanita sihirnya lebih kuat. Karena Namrud itu mengetahui kalau kekuatan itu adalah sihir. Karena tidak lain di sekeliling Namrud itu juga adalah penyihir. Ya. Namrud ini cerdas. Ahli hitung-hitungan, ya. Ahli falak, ya, perbintangan, ya, sampai kemudian disebutkan oleh Rasulullah SAW ada dua raja yang menguasai dunia, salah satunya Namrud. Ini raja yang kafir. Satu lagi adalah ayahnya. Kemudian sehingga apa? Fir'aun itu belum apa-apanya. Ya. Namrud ini kekuasaannya apa? Mendunia. Karena saking berkuasanya itu sombong, mengaku Tuhan. Bagaimana Allah kemudian menghancurkan kesombongannya? Yaitu dengan hewan yang kecil. Apa, Pak? Hewan apa itu? Iya, semacam lalat. Hewan kecil masuk ke dalam tubuhnya, kemudian dengan asbab itu Allah mematikan, menewaskan Namrud. Kenapa? Sombong. Ketika orang itu sombong akan Allah hinakan. Jika sombong maka Allah hinakan. Maka ada satu syair, kullama istakbara kullama istasghara. Setiap kali orang itu sombong maka akan semakin kecil. Diibaratkan itu burung, semakin burung itu meninggi, terbang tinggi, maka semakin tidak terlihat. Semakin orang itu meninggi perasaannya, merasa berlebih dibandingkan yang lain, meremehkan orang lain, menolak kebenaran, maka apa? Semakin kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, tidaklah orang yang tawadhu maka Allah akan angkat derajatnya. Orang yang rendah hati maka akan Allah angkat derajatnya. Ya mas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi termasuk corona ini adalah takdir Allah. Ya, termasuk takdir Allah. Yang mau nggak mau setiap manusia mengalami masa ini, mengalami fase ini. Maka disinilah perlunya kita memahami kesabaran.
Berarti masuknya ke ikhtiyari atau ittirari itu. Kalau ikhtiyari itu boleh milih itu, keluar dari fase corona ini. Tapi sekarang kita bisa nggak keluar? Bisa keluar dari fase corona ini? Mau nggak mau kita tetap ini masih berada dalam fase ini. Ini masuk dalam kategori ittirari, ya. Maksudnya, ya kita akan terpaksa untuk mau merasakan ini. Ya, kita terus berdoa sebagaimana tadi dibaca dalam qunut subuh, ya, qunut nazilah tadi, ya. Kita berdoa kepada Allah SWT, ya. Kita berlindung dari penyakit-penyakit yang membahayakan. Di antaranya adalah apa? Corona ini, ya. Kita berlindung tadi dari kusta, ya, dari gila, ya, dan dari seburuk-buruk penyakit. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi kembali lagi, habsun nafsi ala fi'li syai'. Kita terus berusaha menahan. Jadi orang yang dipenjara itu orang yang dihabs, ya, masuk dalam habs, ya, ditahan di situ, biar terus berada di situ. Nah, kita bagaimana mengkondisikan diri kita itu terus berada di ketaatan kepada Allah, terus berada untuk apa? Untuk menjauhkan diri kita dari segala bentuk maksiat dan sikap-sikap yang apa? Yang mengingkari takdir Allah. Adanya ratapan-ratapan di situ, penyesalan-penyesalan di situ. Dan itu semua jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah bisa bernilai pahala, bisa bernilai sia-sia. Bagaimana bisa bernilai pahala ketika apa? Definisi itu kemudian dilengkapi dengan satu landasan utama. Apa itu? Ibtigha'a wajhi rabbihim, yaitu mengharap wajah Allah. Kenapa mengharap wajah Allah? Karena dengan mengharap wajah Allah itu adalah kita berharap untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kapan kita bisa masuk? Kapan kita bisa melihat wajah Allah? Kapan kita bisa melihat wajah Allah, Pak? Di surga. Di dunia nggak bisa. Di dunia nggak bisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj pun itu tidak bisa melihat wajah Allah. Itu seutama-utama manusia pilihan. Nabi Musa alaihissalam meminta untuk bisa melihat wajah Allah, tidak mampu, pingsan. Itu baru keluar cahaya. Kita saja kalau melihat menatapkan mata kita ke matahari secara langsung bagaimana? Gak kuat lama, Pak. Apalagi ketika matahari itu sedang terbit. Nah, merupakan keutamaan yang sangat tinggi, melebihi kenikmatan-kenikmatan yang ada di surga yang dianugerahkan oleh Allah SWT. Itu adalah melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah. Maka dalam bersabar ini pun kita harus berupaya terus ibtigha'a wajhillah, terus berharap wajah Allah. Sehingga ketika kita berharap wajah Allah, maka kita berorientasi akhirat. Kita sering dengar istilah carmuk. Apa itu carmuk? Cari muka, ya. Kita cari muka Allah, ya. Bukan cari muka pimpinan, bukan cari muka tetangga, ya. Itu sia-sia nanti.
Dan kesabaran itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamas sabru fi sadmatil ula. Kesabaran itu terhitung adalah ketika momentum pertama musibah itu menimpa. Maka itu adalah kesabaran yang utama. Sehingga ketika momentum musibah yang membutuhkan kesabaran itu menimpa kepada kita, maka apa? Disitulah kita harus segera ingat kepada Allah. Bisa kita kemudian mengucap alhamdulillah. Kemudian kita istirja, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Abu Kilabah sosok sahabat yang termasuk 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau banyak meriwayatkan hadis dari sahabat mulia Anas bin Malik. Masya Allah. Beliau adalah salah seorang sahabat yang Allah Subhanahu wa taala uji dengan apa? Tangannya dua-duanya buntung. Kakinya dua-duanya buntung. Alhamdulillah Allah anugerahkan beliau salah seorang anak laki-laki. Abu Kilabah dengan kondisinya seperti itu, 3 aspek kesabaran teraplikasikan oleh beliau. 1, beliau senantiasa bersyukur kepada Allah. Senantiasa bersyukur kepada Allah. Berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah taufik kepadaku ya Allah untuk senantiasa bersyukur dengan kenikmatan-kenikmatan yang telah Engkau berikan kepadaku. Sampai-sampai ada salah seorang prajurit yang ketika melihat ini orang sudah tidak punya 2 tangan, tidak punya 2 kaki, masih berdoa untuk senantiasa syukur kepada Allah. Maka saking herannya ditanyakan, kenikmatan apa yang Allah berikan kepada kamu? Mata juga sudah rabun. Maka apa kata beliau? Allah Subhanahu wa taala masih memberikan lisan. Masih memberikan lisan. Dan disebutkan oleh teman-teman dari prajurit ini bahwa tidaklah Abu Kilabah ini semasa hidupnya mempergunakan matanya untuk bermaksiat. Tidaklah mempergunakan fisiknya untuk bermaksiat kepada Allah. Karena salah satu hikmah Allah mengambil sesuatu dari seseorang itu adalah sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap orang tersebut. Orang yang diberikan kaki bisa jadi dengan kakinya itu terjerumus ke dalam kemaksiatan. Yang diberikan tangan bisa jadi dengan tangannya itu berbuat kejahatan, berbuat kemaksiatan. Yang dengan matanya itu untuk berbuat kemaksiatan. Maka ketika Allah mengambil kenikmatan-kenikmatan itu adalah sebagai salah satu bentuk penjagaan Allah terhadap seseorang tersebut. Maka sampai kemudian ketika mendengar berita karena putranya itu 3 hari tidak menjumpainya, yang biasa memwudukkan, memberikan makan, tidak datang-datang, maka apa? Minta kepada salah seorang prajurit tadi untuk mencarikan. Ketika dicari ternyata sudah wafat. Karena beliau tinggal di tengah-tengah padang pasir, ya. Dan masih banyak binatang buas sudah tergeletak wafat. Maka dikabarkanlah kepada beliau
bahwa putranya wafat. Apa ucapan beliau? Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, beliau bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah dengan apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala ketika mewafatkan anaknya tadi, Allah sudah menganugerahkan satu anak yang senantiasa taat dan terhindar dari maksiat. Yang dengan itu semoga Allah memasukkan ke dalam surga. Masya Allah. Kita insya Allah masih banyak kenikmatan ya, melebihi Abu Qilabah ini dari sisi fisik. Tapi seringkali kita mengeluh kepada Allah ya. Kita mengeluh kepada Allah. Ini yang perlu kemudian kita bisa terus belajar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran kepada kita dalam surah Al-Ahqaf ayat ke-35, mengambil contoh sosok figur bagaimana bersabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kamu. Di sini kan satu perintah. Biasanya kalau kita diperintah oleh orang tua misalkan, itu kan suatu masalah tersendiri. Menjadi satu beban. Ya. Apalagi kalau kita belum tahu bagaimana teknisnya untuk melakukan perintah itu. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan perintah, memberikan solusi. Bersabarlah. Iya, sabar bagaimana? Sabar yang bagaimana? Nak, bikin teh nak. Loh, bikin teh itu yang seperti apa sih? Kemudian bagaimana caranya? Ya, pakai air panas atau air dingin? Ya, pakai gula atau garam? Atau pakai bumbu masak dan lain sebagainya? Ini kan beban, masalah. Maka Allah Subhanahu wa taala fasbir kama sabara. Nah, disinilah solusi. Kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah Anda. Bagaimana sabarnya? Sebagaimana bersabarnya ulul azmi dari kalangan para rasul. Ini khitabnya secara khusus jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dijelaskan dalam tafsir ya, salah satunya adalah tafsir As-Sa'di. Ini khitabnya secara khusus adalah untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, bersabarlah kamu sebagaimana sabarnya ulul azmi. Padahal beliau nanti juga termasuk khairul ulul azmi, termasuk ulul azmi yang paling utama, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah seperti ulul azmi. Siapa ulul azmi itu? Bapak dan sekalian, Bapak-bapak sekalian? Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, kemudian terakhir adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika diperintah untuk bersabar, ini loh, sabar seperti ulul azmi. Ya, sabar seperti ulul azmi. Maka kita bagus untuk mempelajari bagaimana sirahnya Nabiullah Nuh alaihissalam, bagaimana perjuangan dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam, kemudian bagaimana dakwahnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, bagaimana dakwahnya Nabi Musa, bagaimana Nabi Isa, dan juga Nabiullah Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam ayat yang lain, kita tidak diberikan satu figur tertentu, tapi menjadi satu karakter khusus yang dimiliki oleh seseorang. Dalam surah Al-Kahfi, ya, dalam surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Ayat yang ke-28. Wasbir nafsaka, apa? Bersabarlah. Nah, sabar di sini berarti ihbas atau ihbis, tahan dirimu, ya, tahan dirimu. Untuk apa? Ma'al ladzina yad'una rabbahum, untuk senantiasa bersama dengan orang-orang yang mau beribadah kepada Allah. Di situ menggunakan fi'il mudhari', yad'una rabbahum. Ini menunjukkan apa? Terus orang itu akan senantiasa beribadah kepada Allah. Ibadahnya itu hanya untuk Allah. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Dan di situ digambarkan apa? Bil ghadati wal 'ashyi, ya. Di saat pagi dan petang. Apa landasannya? Yuriduna wajhah. Landasannya adalah mengharapkan wajah Allah. Sehingga konsep bersabar agar kita semakin bersabar, agar kesabaran kita terjaga, maka teruslah berteman dengan teman-teman yang istiqamah dalam ibadah. Istiqamah dalam ibadah. Kenapa? Karena salah satu aspek kesabaran itu adalah aspek ketaatan. Bagaimana kita menjaga ibadah kita. Maka kalau teman itu kok nggak ibadah, nanti apa? As-sahibu sahibun. Maka nanti teman itu akan geret kita, Pak. Kadang kita kan nggak enak sama teman. Teman kita nggak ibadah nih, pada rame-rame reuni tapi nggak sholat. Kita mau sholat kadang kita nggak enak karena sendirian. Maka untuk menjaga sholat kita, ya kita tetap harus mencari teman yang istiqomah dalam sholatnya. Sehingga walaupun satu dalam kumpulan itu, bisa nih, ayo yuk kita sholat dulu, izin, ya. Kalau berdua kan apa? Ketika berdua paling tidak malunya berkurang, nggak enaknya berkurang, ya. Maka penting itu. Maka Rasulullah SAW dalam hadis yang derajatnya la basabi, bisa dipakai, la tusahib illa mu'minan. Janganlah berteman kecuali dengan yang beriman. Ya, janganlah berteman kecuali dengan yang beriman, ya. Konsep iman aplikasinya adalah dia taat kepada Allah. Dia rajin ibadah. Maka bersabar, untuk menjaga sabar kita adalah kita senantiasa berteman dengan yang istiqamah ibadah. Yang istiqamah ibadah. Insya Allah ini bareng-bareng ya di masjid, ya. Nanti kalau nggak kelihatan sholat kan paling tidak ditanya nih, Bapak kemana, sakit? Nah ketika ditanya seperti itu kan tergerak nih, Masya Allah, ternyata diperhatikan sama teman-teman, ya, semangat lagi, padahal lagi futur saat itu, ya. Kalau sakit disamperin ke rumah, ditengok, semangat lagi, Masya Allah. Maka di suatu daerah itu ada orang yang terjun di perdukunan, Pak.
dia punya jin. Ya. Setelah sekian banyak jinnya habis, ternyata dia masih punya teman yang sama profesinya. Kita sangka ya orang itu sudah mau taubat karena sudah habis-habisan itu. Bisnisnya juga sudah hancur, tapi qadarullah apa? Qadarullah apa? Masih punya relasi yang sama pekerjaannya. Jadi apa? Di drop sama teman sama dukun tadi. Maka apa? Jadi dukun lagi. Ya. Jadi kalau kita mau bersabar, mereka juga bersabar dalam kemaksiatan. Nah, kita bagaimana bersabar untuk senantiasa taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat itu. Sehingga konsep sabar tadi adalah agar kita terjaga kesabaran kita, maka kita bergaul dengan teman-teman yang baik, yang bersabar. Ya. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, bahwa kesabaran itu adalah akhlak yang paling jelas atau paling nampak dan nanti akan muncul sebagai jiwa bagi akhlak mulia yang lain, atau menjiwai akhlak mulia yang lain. Saya ulangi, sabar ini akan menjiwai akhlak mulia yang lain. Bisa dipahami Bapak? Karena setiap akhlak mulia itu selain sabar itu ada landasan sabarnya. Syukur ada sabar di situ. Qanaah ada sabar di situ. Apalagi akhlak yang baik. Tawadhu sabar di situ. Zuhud ada sabar di situ. Apalagi kira-kira Pak? Qanaah ya, ada sabar. Apalagi? Gimana? Istiqamah ada sabar di situ. Aifah menjaga kehormatan diri, menjaga harga diri. Ada sabar? Ada sabar di situ. Masya Allah, ini Ustaz sabar di mana-mana ini. Jadi bapak-bapak nanti kalau punya putra jangan jauh-jauh namanya. Ya, namanya Sabrar. Ya, Masya Allah. Baik, kita coba urei ringkas-ringkas lah dari contoh-contoh tadi. Aifah, dari Aifah menjaga kehormatan. Ini sabarnya di mana? Kok bisa ada sabar di situ? Sehingga kita, Masya Allah, ternyata sabar itu mencakup aspek-aspek yang lain, yang mencakup akhlak mulia yang lain. Di mana Aifah nih, Pak? Sabarnya di mana nih? Saya baca deh. Ya. Sabrun an syahwatil farji wal aini al muharramah. Ini salah satu contoh besarnya ya. Jadi aifah itu kita menahan diri atau kita bersabar dari syahwat, kemaluan dan mata yang itu diharamkan. Jadi aifah sabarnya apa tadi? Sabar dari segala bentuk syahwat yang berasal dari kemaluan dan juga mata
yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diharamkan dalam syariat. Jadi ketika kita menjaga kemaluan kita, menjaga mata kita dari hal-hal yang diharamkan, maka itu adalah bentuk sabar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man yadman li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahu al jannah, atau kama qala alaihi salatu wassalam. Siapa saja orangnya yang bisa menjamin yang ada di antara dua bibir, yang di antara dua bibir apa Pak? Lisan. Dan yang ada di antara dua kaki apa itu? Kemaluan. Ketika orang itu bisa menjamin keselamatan lisannya, bisa menjamin keselamatan kemaluannya, maka apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, adman lahu al jannah, saya jamin bagi orang itu surga. Allahu Akbar. Dahsyat ini. Nah, itulah masuk dalam kategori iffah, menjaga kehormatan diri. Dan mata ini dahsyat Pak. Mata ini jendela. Ya, bagaimana jendela itu akan dipakai untuk yang baik, ya insya Allah jadi baik. Tapi kalau jendela itu dipakai untuk yang buruk, jadilah keburukan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, ketika seseorang itu diuji dengan dua hal yang sangat dicintai, yaitu kedua belah mata ini. Ya. Kedua belah mata ini. Dan dia bersabar seiring itu mengharap pahala dari Allah, maka apa? Maka baginya balasan surga. Maka baginya balasan surga. Kenapa? Ternyata mata ini dahsyat. Mata ini sebagai sarana yang sangat utama untuk bisa kita taat kepada Allah. Membaca Al-Quran pakai apa? Pakai mata penglihatan. Ya. Kemudian banyak ketaatan-ketaatan yang lain. Untuk sholat, ya, kita melihat ke tempat sujud, itu mata. Ketika sholat kita disunahkan melihat jari telunjuk ketika tasyahud, itu mata. Dan banyak peranan mata lagi. Menangis dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, itu mata. Melihat indahnya alam ini, kemudian kita tafakkur terhadap kekuasaan Allah, itu mata. Sehingga bertambah keimanan kita, maka itu mata. Maka iffah tadi, ya, iffah. Jadi sabar dari segala bentuk syahwat, kemaluan, dan apa tadi? Mata. Kemudian al-qanaah. Qanaah tadi disebutkan oleh Dr. Harmon, ya. Apa qanaah ini? Qanaah ini adalah sabrun alal qadri al-kafi minad dunya. Yaitu kita bersabar atas takaran yang sudah dicukupkan. Ya, atas takaran yang sudah dicukupkan oleh Allah dari aspek dunia. Ya. Jadi perihal-perihal dunia yang diberikan kepada kita dengan takaran-takaran yang sudah Allah tetapkan, kita kemudian merasa sabar di situ. Kita syukur dengan apa yang diberikan oleh Allah. Maka apa? Maka itu adalah masuk dalam qanaah, ya. Atau bahasa Jawanya itu nerimo ing pandum. Jadi nerima dengan apa yang telah ditakarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perihal dunia. Ya.
termasuk mancung ke dalam, mancung ke depan, ya. Itu perihal dunia. Mau nerima nggak nih? Hidungnya mancung atau hidungnya mancung ke dalam misalkan? Nerima tidak? Ya nerima. Disyukuri. Maka salah satu bentuk syukurnya ini sering ditempelkan ke tempat sujud. Hidung ini sering ditempelkan ke tempat sujud sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Dan hidung ini sering kita masukkan air dan keluarkan air darinya. Ketika apa? Berwudu. Ya. Masya Allah. Dan hidung ini sering kita juga pakai untuk mencium yang wangi-wangi. Karena Rasulullah SAW suka dengan minyak wangi, maka kita kasih minyak wangi. Ya. Kenapa? Ketika kemudian tercium bau yang tidak enak dari badan kita, itu pakai apa? Pakai hidung kan, Pak? Maka kita kasih wangi-wangi. Dengan apa kita bisa tahu? Dengan hidung. Kemudian yang terakhir, al-hilmu. Al-hilmu ini lemah lembut. Apa sabar di dalamnya? Sabrun an ijabati da'il ghadab. Jadi kita bersabar dari segala bentuk atau dari memperturutkan segala potensi yang mendorong kepada marah. Al-hilmu. Ya. Jadi kita bersabar itu. Bapak pulang ke rumah, ada cucu di rumah nih. Biasanya nggak ada cucu, cuma dengan istri itu rapi rumah. Tapi pas pulang berantakan. Berantakan yang terjadi di rumah itu menjadi da'il ghadab, menjadi pemicu marah. Nah, bagaimana bisa menahan itu? Bisa menahan marah itu. Bagaimana cara untuk meredakannya? Salah satunya adalah kita pahami bahwa yang membuat berantakan itu adalah cucu. Dan cucu itu masih kecil. Ketika masih kecil, daya nalarnya tentunya tidak bisa kita bawa kepada daya nalar orang dewasa. Maka al-hilmu ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, innamal hilmu bitahallum. Al-hilmu yaitu kelemah lembutan, ya, kesantunan, itu akan diperoleh dengan berlatih terus. Berlatih bagaimana lembut hati kita. Maka salah satu untuk melembutkan hati kita, kita pahami realita yang ada. Oh, ini anak kecil. Anak kecil nggak bisa kemudian dibawa ke alam dewasa. Nggak bisa dibawa ke alam dewasa. Maka apa? Maka ya memang mereka punya alam seperti itu. Tanggung jawabnya pun nggak seperti tanggung jawab orang dewasa. Bisa dipahami, Pak, ya? Nah, ini salah satu bentuk atau contoh bahwa sabar itu bisa menjiwai akhlak-akhlak mulia yang lain. Tadi contohnya ada 3, al-aifah, kemudian al-qanaah dan al-hilmu, ya, atau sering kita sebut dengan halim, ya, halim, santun, ya, lemah lembut, ya. Baik, ini sudah jam berapa? Sudah syuruk? Baik, mungkin ada hal-hal yang perlu didiskusikan, monggo. Bisa dijelaskan kaitan antara sabar ini dengan istighfar. Contoh seperti Nabi Yunus, dia itu sabar dulu atau istighfar dulu? Terima kasih kepada Dr. Herman, ya, atas pertanyaannya. Barakallahu fikum. Terkait dengan kasus Nabi Yunus, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan terkait dengan bagaimana kita tidak boleh mencontoh kesabaran yang dilakukan atau
tidak boleh mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus. Ya. Allah SWT menyebutkan fasbir li hukmi rabbika wa la takun kasahibil hut. Ya. Bersabarlah Anda terhadap hukum atau ketentuan Allah, dan janganlah Anda seperti apa? Sahibil hut. Sahibil hut itu siapa? Sahibil hut ini adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam dikisahkan beliau tidak bersabar dengan kelakuan yang dilakukan oleh atau diperbuat oleh umatnya. Tidak mau diajak taat kepada Allah, bahkan sebaliknya suka berbuat maksiat. Dan sebelum Allah izinkan Nabi Yunus ini meninggalkan kaumnya, Nabi Yunus sudah meninggalkan kaumnya. Maka disinilah Allah SWT menyebutkan fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hut. Sabarlah kepada ketentuan Allah. Jangan meniru apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus tadi. Sementara itu kemudian Allah SWT menyebutkan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Ya. Sabarlah seperti ulul azmi. Nah, ketika Nabi Yunus alaihissalam mengalami atau melakukan tindakan tersebut, ditegur oleh Allah SWT. Ditegur oleh Allah SWT. Nah, teguran ini adalah karena dalam tanda kutip ketidaksabaran yang dilakukan oleh beliau dalam menghadapi umatnya. Maka kemudian dalam keadaan teguran itu Nabi Yunus berupaya untuk bersabar dalam kondisi 3 kegelapan. Kegelapan malam, kegelapan di dalam laut, dan kegelapan di dalam perut ikan. Dan pada saat itulah kemudian Nabiullah Yunus ketika bersabar dalam 3 kegelapan itu, dan salah satu aplikasi kesabaran adalah seseorang itu berdoa kepada Allah. Dan doa yang sangat mustajab adalah ketika doa itu diiringi dengan tauhid. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Ya, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah dengan benar kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadz zalimin. Sesungguhnya aku ini telah berada dalam keadaan seperti orang-orang yang zalim. Ya, sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sehingga bentuk kesabaran itu masuk diantaranya adalah istighfar. Kita senantiasa memohon ampun kepada Allah. Ya, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh. Ya, istiqomahlah Anda kepada Allah. Ya, istiqomahlah terus untuk berbuat taat kepada Allah. Wastaghfiruh. Jadi dalam beristiqomah itu tetap kita terus beristighfar kepada Allah. Kenapa? Istiqomah itu kan kita terus berbuat taat. Nah, dalam berbuat taat pastilah tidak lepas dari kekurangan. Salat kita juga pasti ada banyak kekurangan. Maka setelah salat kita dianjurkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Seperti itu. Baik, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini sudah masuk suruk ya? Ada lagi untuk kita cukupkan? Baik, kita cukupkan dengan hamdalah dan tasbih kafarah. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.